Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung di siklus pertama kegiatan workshop online perencanaan pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari perencanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, ada 3 hal yang akan kita diskusikan, yaitu yang pertama adalah karakteristik dari pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran perencanaan pembelajaran jarak jauh, dan yang ketiga adalah tahapan bagaimana merencanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, kita akan mulai dengan karakteristik dari pembelajaran jarak jauh. Seperti kita ketahui bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini, guru-guru didorong untuk merubah proses pembelajarannya dari proses pembelajaran tatap muka menjadi proses pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Tentunya ini merubah karakteristik dari proses pembelajaran yang terjadi, di mana pada saat proses tatap muka ini pembelajarannya terjadi di ruang publik, di mana dalam satu ruang kelas ada sekian banyak siswa dan ada satu guru. Guru berperan sebagai pengatur, pengorganisir pembelajaran yang terjadi, bisa juga sebagai sumber informasi. Guru mengatur semua proses pembelajaran dalam kelas. Nah, ketika berubah proses pembelajaran tatap muka menjadi daring, maka ini mengubah ruang publik yang dari kelas mengubah menjadi ruang privat, di mana setiap siswa itu dia mempunyai komputernya di depannya, dia belajar sendiri, sehingga ini mendorong bahwa proses pembelajaran jarak jauh ini lebih menekankan kepada bagaimana siswa mengatur proses pembelajarannya secara mandiri. Ya, dilatih kemandirian untuk proses pembelajaran. Nah, jadi di sini karakteristik dari setiap siswa diberikan akomodasi dalam proses pembelajarannya. Siswa diberikan kesempatan untuk mengatur bagaimana proses pembelajarannya. Nah, tentunya dengan mekanisme ini, karakteristik proses pembelajarannya berbeda. Begitu juga dengan peranan guru. Guru yang asalnya bisa sebagai pengelola utama, sebagai sumber informasi, berubah peranannya menjadi seorang fasilitator. Nah, oleh karena itu, maka dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, kita harus bisa memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh siswa itu dapat berjalan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran daring ini, kita harus membuat satu skenario atau model pembelajaran yang bisa mendorong, memfasilitasi atau mengarahkan siswa untuk pembelajarannya mengarah kepada tujuan pembelajaran yang direncanakan. Salah satu bentuk yang model yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran itu adalah dengan metode model pembelajaran PCR. Jadi ada P, C, R, dan E. Jadi pertama tahapannya adalah pelajari, di mana pada tahapan pertama ini guru menyiapkan sumber belajar, bahan-bahan sumber belajar itu yang nanti secara daring dikirimkan kepada peserta didik untuk dipelajari.
Jadi pada tahap pertama adalah mempelajari sumber belajar yang disampaikan. Akan tetapi pada proses pembelajaran daring ini, sumber belajar yang bisa digunakan selain dari yang dikirimkan oleh guru, siswa juga mempunyai atau dapat mengambil sumber-sumber belajar yang lain, yang alternatif, yang bisa diakses lewat komputer. Sehingga dalam proses mempelajari bahan ajar yang diberikan atau sumber belajar yang diberikan oleh guru, di sana terjadi proses pendalaman dengan mencari informasi-informasi yang lain dari sumber yang berbeda. Atau juga bisa bahwa dalam proses pelajari itu, dalam proses pendalamannya, siswa digiring untuk melakukan proses pendalaman lewat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Atau juga bisa dilakukan dengan cara model diskusi. Diskusinya bisa secara langsung, juga bisa secara tidak langsung. Secara langsung misalnya bisa dengan menggunakan video conference. Kalau tidak langsung bisa menggunakan teks atau blog. Jadi pada proses pendalaman, siswa itu dibimbing untuk mengarahkan bagaimana mempelajari materi yang disampaikan dan dilakukan pengayaan pendalaman dengan mencari sumber informasi baru atau diajak berdiskusi. Nah, tahap kedua adalah cek. Guru harus bisa mengetahui proses pembelajaran siswa itu sudah sampai di mana. Apakah sudah sesuai dengan jalur yang diinginkan atau tidak. Apakah mengarah kepada tujuan pembelajaran yang diinginkan atau tidak. Oleh karena itu perlu dilakukan pengecekan. Nah, pengecekan ini merupakan salah satu tahapan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan melakukan pengecekan ini bisa dilakukan dengan misalnya dengan memberikan pertanyaan dari indikator-indikator yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran itu. Kemudian nanti dari hasil pertanyaan dari yang dijawab oleh siswa itu, kita bisa mengukur sampai sejauh mana pencapaian pembelajaran pada proses atau pada tahapan pertama dipelajari. Yaitu adalah pengecekan. Nah, kemudian yang ketiga adalah refleksi. Setelah kita mengetahui hasil dari pengecekan itu, maka kita mengetahui apa kekurangan dan kelebihan siswa itu selama proses pembelajaran pada tahap pertama. Nah, kalau kita mengetahui ada kekurangan, maka kita bisa mengatasi kekurangan itu dengan melakukan refleksi untuk mengarahkan siswa itu mengarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dan yang keempat adalah proses evaluasi. Jadi setelah dipelajari, mengecek, direfleksi, kemudian baru dievaluasi. Apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Jadi itu salah satu model yang akan kita gunakan dalam kegiatan workshop ini, dalam kegiatan simulasi untuk proses pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya karakteristik lain dari proses pembelajaran jarak jauh ini sifatnya bisa sinkronus atau asinkronus. Yang dimaksud dengan sinkronus itu adalah proses pembelajaran yang terjadi dilakukan pada kelas virtual yang sama pada waktu yang sama antara guru atau fasilitator dengan siswa. Kalau yang asinkronus itu bisa saja waktunya berbeda, tidak sama, meskipun kelas virtualnya sama. Jadi kalau sinkronis itu waktu sama, kelas virtual sama, meskipun tempatnya berbeda. Sedangkan asinkronis itu adalah waktunya mungkin berbeda, meskipun pada kelas virtual yang sama. Contohnya yang sinkronis itu adalah dengan
video conference. Nah, video conference itu antara guru dengan siswa berhadapan pada satu waktu yang sama. Sementara asinkronus itu tidak dalam satu yang sama. Misalnya dengan menggunakan Google Classroom, dengan menggunakan Edpuzzle, jadi tidak bersamaan waktunya. Nah, oleh karena itu, dalam proses perencanaan pembelajaran perlu dipertimbangkan karakteristik proses pembelajaran jarak jauh, sehingga rancangan yang kita buat itu akan lebih efektif dan efisien untuk mengarahkan ke tujuan pembelajaran yang kita rancang.